Mata kuliah Bahasa Indonesia, Analisis Ragam Bahasa Ilmiah, dosen pengampu Ahmad Syukron, SPD, MPD. Apa yang kalian ketahui tentang ragam bahasa ilmiah? Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penemuan dan penulisan karya ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah: pertama, baku; kedua, logis; ketiga, kuantitatif; yang keempat, denotatif; kelima, runtun; dan yang terakhir, lugas. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu menggunakan hasil berpikir logis secara tepat. Diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis. Lugas dan logis artinya bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda. Yang kedua, bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Jelas, artinya bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jelas struktur kalimat dan maknanya. Yang kedua, membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikirnya dan mempermudah pembaca memahami makna yang dimaksudkan. Padat dan ringkas artinya gagasan atau pola pikir yang diungkapkan tidak tercantum unsur-unsur yang tidak berhubungan. Dan yang kedua, tidak menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan atau kata-kata yang berlebihan. Formal dan objektif artinya tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi. 2. Dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, bersifat cendekia, artinya mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Yang kedua, bersifat lugas, artinya menghindari kesalahpahaman dan kesalahan dalam penafsiran. Yang ketiga, bersifat jelas, artinya gagasan tersebut lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, bersifat normal, artinya digunakan dalam komunikasi ilmiah yang bersifat formal. Yang kelima, menghindari kalimat fragmentasi, artinya kalimat yang belum selesai. Yang keenam, bersifat bertolak dari gagasan, artinya penonjolan pada gagasan atau pada yang diungkapkan. Yang ketujuh, bersifat objektif, artinya diwujudkan dalam penggunaan kalimat. Kemudian yang kedelapan, bersifat ringkas dan padat, artinya tidak adanya unsur-unsur bahasa yang hemat. Jenis-jenis ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam bahasa lisan yang standar misalnya pada saat orang yang sedang berpidato, dan ragam bahasa non-standar pada saat percakapan antar teman. Yang kedua adalah ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya. Hal ini memperhatikan kelengkapan unsur kata, ketepatan pemilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca. Selanjutnya adalah ragam bahasa berdasarkan penutur. Ragam bahasa daerah. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta dengan di Jawa Tengah tentunya berbeda, masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Yang kedua adalah ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Penggunaan bahasa yang berpendidikan dan tidak berpendidikan tentunya berbeda, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing.
Selanjutnya adalah ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap lawan bicara, dan kedudukan lawan bicara juga mempengaruhi sikap penutur. Dalam ragam bahasa ilmiah, terdapat bahasa baku dan bahasa non-baku. Ragam bahasa baku dipakai dalam pembicaraan di muka umum, pembicaraan dengan orang yang dihormati, komunikasi resmi, dan wacana teknis. Sedangkan bahasa non-baku digunakan dalam rumah tangga, pasar, dan pertemanan. Selanjutnya adalah ragam bahasa menurut pokok persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pokok persoalan yang diperbincangkan. Pokok persoalan yang berbeda-beda mengakibatkan ragam bahasa yang digunakan pun berbeda-beda. Apa yang kalian ketahui tentang penggunaan ragam bahasa ilmiah? Penggunaan ragam bahasa ilmiah. Yang pertama ada skripsi, tesis, disertasi, laporan bentuk naskah, laporan pekerjaan, dan yang terakhir ada laporan pertanggungjawaban. Apa saja problematika dalam penerapan ragam bahasa ilmiah? Mari kita bahas. Problematika dalam penerapan ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, ada kesalahan kalimat, kesalahan penalaran, kesalahan paragraf, kesalahan pemakaian kata atau diksi, dan yang terakhir ada kesalahan ejaan dan tanda baca. Apa itu diksi? Diksi atau pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan gagasan secara tepat. Hasil dari proses atau tindakan pemilihan kata disebut pilihan kata. Pilihan kata merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan berbahasa, karena bila kata tidak tepat, bahasa yang digunakan menjadi tidak efektif dan informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas. Pilihan kata dalam penulisan karya ilmiah harus mengutamakan kata-kata bahasa Indonesia. Penggunaan kata bahasa asing, bahasa daerah, dan kata-kata yang berupa dialek harus dihindarkan apabila kata tersebut ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata yang pertama ketepatan, kecermatan, dan keserasian. 1. Ketepatan. Berkaitan dengan kemampuan memilih kata untuk mengungkapkan gagasan secara tepat dan dapat diterima juga oleh pembaca atau pendengar secara tepat. Yang kedua, kecermatan. Berkaitan dengan kemampuan memilih kata-kata dengan cermat, mampu memahami kata-kata yang kehadirannya tidak diperlukan. Dan yang ketiga, keserasian. Berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks dan lazim dalam pemakaian bahasa itu. Mari kita bahas materi selanjutnya. Kalimat. Kalimat adalah suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Kalimat yang diawali dan diakhiri dengan kesenyapan untuk bahasa lisan, dan kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya untuk bahasa tulis. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek. Subjek ini sering disebut pokok kalimat atau unsur utama dari kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna dari kalimat tersebut. Oke, yang kedua ada predikat. Predikat adalah unsur penjelas dalam kalimat yang muncul secara eksplisit. Yang ketiga, ada objek. Objek adalah pelengkap yang membentuk kesatuan dalam kalimat. Yang keempat, ada keterangan. Keterangan berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Kalimat yang tidak terdapat keterangan, informasinya menjadi tidak jelas atau kurang jelas. 5. Konjungsi. Konjungsi adalah bagian kalimat yang berfungsi menghubungkan atau merangkai unsur-unsur kalimat.
Dan yang terakhir ada modalitas. Modalitas adalah keterangan predikat. Modalitas dapat mengubah keseluruhan makna sebuah kalimat. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah kesepadanan atau keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Yang ketiga, ketegasan. Ketegasan disebut juga penekanan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Yang keempat, kehematan. Kehematan adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Yang kelima, kecermatan. Kecermatan adalah cermat dalam membuat kalimat dengan pilihan kata yang tepat, sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda atau salah. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kemudian yang ketujuh, kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan atau kaidah tata bahasa yang berlaku. Ayo kita bahas tentang paragraf. Paragraf merupakan rangkaian dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan terkait dalam satu kesatuan serta mempunyai satu pokok pikiran atau gagasan. Fungsi paragraf yang pertama, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Kedua, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri paragraf. Ciri pertama, kalimat pertama menjorok ke dalam. Ciri kedua, menggunakan gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat. Ciri yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik. Ciri paragraf yang terakhir yaitu menggunakan gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas.